anaknya tak bisa baca Quran, kalau ada orang Aceh Tamiang anaknya yang tak hafal Quran, pindah ajalah ke kabupaten lain. Beruntung bertuah, jangan sampai seperti pepatah Melayu, ayam mati di lumbung padi. Padi banyak, tapi bisa mati kelaparan. Kenapa? Gara-gara tidak membaca Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran. Ini sekarang ada orang yang baca Quran, kalau pas kebetulan ramai bisa dia baca Quran. Baca Quran beramai-ramai. Kalau ramai bisa dia baca. Kalau sendiri lain kata dia, lain kata orang. Nah, coba kau baca. Ya asin. Apa pula kau baca ya asin? Rupanya baca Latin, tak bisa baca Arab. Al-zina. Mau bilang al-lazina, al-zina. Apa tak bersalahan? Rubbatalil Quran wal Quranu yang berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran karena tak betul makharijul hurufnya. Oleh sebab itu maka tradisi membaca surat-surat pendek, membaca surat Yasin amat sangat baik, tak salah. Hanya saja kalau membaca bersama-sama luruskan bacaannya. Karena sekarang ada orang baca Yasin ujung-ujungnya aja, tak dari pangkal. Turjaun. Fayakun. Ada pula baca Yasin tak berbunyi sama sekali, mulut aja bergerak-gerak. Yasin apa nih bang? Yasin lip sync. Nah oleh sebab itu maka tradisi ini terus insya Allah. Kalau saya hadiahkan pahala bacaannya untuk orang meninggal dunia Pak Ustadz, sampai apa kata Imam Nawawi komentar terhadap hadis ketika Nabi membelah pelepah korma dicucukkannya ke makam, kata Nabi sampailah tasbih pelepah korma ini kepada orang yang ada di makam. Komentar Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Maka selesai baca Yasin itu hadiahkan pahala bacaannya. Ya Allah, sampaikanlah baca pahala bacaan surat Yasin tadi kepada ayahku, kepada emakku, kepada adikku, kepada kakakku, kepada istriku, kepada anakku, kepada mantanku. Jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tradisi yang baik. Pertama, membaca Yasin. Yang kedua, puasa Senin Kamis. Semalam saya makan enak luar biasa. Setelah masuk 2-3 suap baru nampak Pak Bupati tak makan. Pak tak makan, saya puasa Pak Ustaz. Dosa rasanya makan di depan orang puasa. Tapi kan udah habis 2 sendok, lanjut aja. Kalau tahulah dari awal beliau cerita puasa, tentu saya tak makan. Tapi ada juga untungnya diceritakannya saya udah makan. Sempat dia bilang puasa, lalu gua sama maghrib baru makan. Akan datang kalau diundang ke Aceh Tamiang, tolong jangan kasih saya makan kalau hari Senin, hari Kamis. Malam hari Kamis pula. Nanti kalau ada telepon lagi dari Aceh Tamiang, Ustadz kapan datang? Kapan aja asal jangan Senin sama Kamis. Banyak orang di Aceh Tamiang puasa. Saya pernah pergi di salah satu Pemda. Apa kata pegawainya pas saya tanya, enak kalian kerja di Pemda nih? Enak Pak Ustadz. Apa yang tak enak di selama kerja di sini? Tak ada Pak Ustadz, semuanya enak. Apa yang tak enak? Ada satu yang tak enak. Apa dia? Hari Senin, hari Kamis tak ada makan. Segan kami makan. Terus gimana? Sembunyi-sembunyi kami makan. Makan juga. Pergi kami makan, diam-diam. Habis itu kami keringkan bibir. Pura-pura kami gaya mau mandi. Masya Allah. Beberapa bulan yang lalu saya diundang ke Medan. Sampai di Medan, ceramah di sekolah. Hadir Pak Polisi. Dari awal dia nengok saya aja. Saya tengok juga. Kasih ini makan, dia tak mau makan. Dalam hati saya sombong. Betul polisi ini tak mau makan sama saya. Pas saya sedang makan, saya sapa, Pak tak makan Pak. Saya puasa sunat Pak Ustaz. Ayo. Setiap hari Ustaz ceramah, mari puasa sunat. Mari puasa sunat. Rupanya yang melaksanakannya bukan Ustaz, malah polisi dan bupati. Masya Allah. Luar biasa. Ustaz Somad kenapa tak puasa? Saya musafir. Yes. Tiap hari musafir. Tadi malam sholat maghrib isya jamak. Semalam sholat asar zuhur jamak. Kenapa Ustaz jamak? Musafir. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Pak polisi berpuasa, patutlah badannya sehat. Mana ada polisi perut buncit? Puasa sunat Kamis. Nah, oleh sebab itu larinya kencang, maka lari kencang, menembak. Jangan macam polisi dia menembak kaki kena kepala. Mati. Oleh sebab itu puasa ajalah. Datanglah orang jual susu ke kampus. Jam 7 pagi saya jual datang dia. Ustaz Somad, ya, ini saya jual susu Ustaz. Kalau Ustaz minum ini insya Allah Ustaz akan gemuk.
khawatir betul dia juga saya kurus. Lalu saya tanya, kau pernah nengok orang lari-lari di stadion? Ya, orang lari-lari pakai baju plastik. Ya, kenapa mereka lari pakai baju plastik? Biar supaya kurus Pak Ustaz. Kenapa mereka lari-lari pakai baju plastik? Biar supaya kurus Pak Ustaz. Aku belum lari aja udah kurus. Makasih ya Bu. Mau kurus, mau Makasih ya. yang penting saya. Makasih ya. Maaf ya Bu. Sehat. Oleh sebab itu puasa ini sehat. Karena pokok pangkal daripada penyakit adalah makan. Makanya Nabi itu tak pernah sakit. Kenapa Nabi tak pernah sakit? Karena Nabi makannya sikit. Nah,